Oke, baik. Selamat malam ya semuanya ya. Oke, untuk ini apa namanya Slido-nya hari ini itu ada di sini ya. Oke, saya nih kodenya di sini ya. Kalian bisa lihat ya. Saya tuh copy juga ke Discord ya. Ke Discord ke Zoom ya itu. Oke. Untuk yang Slido-nya semalam ini. Jadi bukanya slido.com, masukin itu ya angkanya, kemudian nanti kalau ada tanya jawab akan ditaruh di situ. Oke. Kira-kira seperti itu, slido.com ya berarti ya. Ini masuknya ke slido.com, kemudian masukin angka itu. Kemudian nanti kalau Q&A-nya bisa di situ nanti. Oke, kita akan mulai kalau seperti itu. Oke, sekali lagi selamat malam ya semuanya. Kemudian pengen disclaimer sedikit dulu bahwa untuk malam ini mungkin yang akan saya demokan ini eh, akan sedikit berbeda dengan yang teman-teman mungkin akan gunakan nanti ya. Disclaimer dulu di depan. Oke ya. Karena mungkin tools yang saya gunakan itu berbeda dari teman-teman sekalian. Begitu. Tapi nggak masalah, walaupun berbeda, nanti kode-kode atau perintah-perintah yang akan dituliskan itu sama. Oke ya, teman-teman. Jadi seperti itu kira-kira. Kita akan mulai kalau gitu. Kita mulai dulu untuk agenda kita di malam hari ini, kita akan mempelajari tentang CLI terlebih dahulu itu apaan sih? Kemudian kita akan mempelajari tentang perintah-perintah di dalam Linux khususnya. Kemudian kita akan mempelajari tentang Git sedikit, kita mempelajari tentang GitHub sedikit, kita akan mempelajari apa itu GH, kemudian kita akan ngomongin demonya bagaimana. Oke ya, kita mulai dulu yang pertama-tama dari CLI. Oke, CLI nih, makhluk aneh macam apakah ini gitu kan ya. Terminologi aneh macamkah apakah ini gitu kan. Alien macam apa lagi ini gitu. CLI kepanjangannya adalah Command Line Interface katanya. Adalah sebuah iya benar, dia tampilan antarmuka ya. Tapi dia ini dinavigasikan dengan menuliskan perintah pada akhirnya. Bukan dengan menggunakan gestur tangan ataupun menggunakan mouse diklik-klik gitu ataupun ada tampilan GUI-nya. Oke, alias dunia hitam dan putih. Banyak teksnya katanya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Kemudian CLI ini ada apa aja sih macam-macamnya begitu ya. Ada banyak sebenarnya. Cuman di sini karena kita ada 3 alam ya, alam apel, alam jendela dan alam penguin begitu ya. Jadi saya bawainnya 3 ini saja yang paling penting ya. Yaitu ada yang CMD, ada yang namanya PowerShell dan yang satu lagi namanya adalah Bash. Oke, CMD ini adanya di Windows, PowerShell adanya di Windows, Bash ini adanya di Linux maupun di Mac. Begitu ya. Oke, kita lihat lagi nih perbedaannya apa sih gitu kan. Nah, ini kita lihat aja. Begitu ya. Untuk Windows, kalau CMD ini dipakainya untuk Windows pada umumnya. Kalau PowerShell itu untuk sistem admin, ini berdasar dibuatnya itu pakai .NET Framework. Dan ini adanya di Windows, walaupun sekarang sudah mulai di open source kan ya. Kalau tidak salah, PowerShell-nya ini bisa digunakan di Linux juga. Begitu. Kemudian ada juga yang namanya Bash. Ini untuk Unix ataupun Linux begitu ya. Ataupun turunannya. Karena Mac itu turunannya dari Unix ya, berarti dia ada juga Bash-nya di dalam situ. Kemudian kalau CMD ini default-nya di Windows, kalau PowerShell ini built-in juga di Windows sejak tahun 2007 ke atas, dan yang satu lagi Bash ini default di WSL, oke ya, dan di Unix atau Linux serta macOS before Big Sur. Setelah Big Sur itu pakainya default-nya namanya ZSH. Walaupun secara perintah, walaupun secara perintah antara Bash dengan ZSH itu mirip-mirip ya. Oke, dibilangnya mirip-mirip ya, walaupun ada berbeda sedikit, tapi tidak masalah. Oke, kita akan masuk ke dalam Linux command-nya katanya. Oke, belum dulu deh. Saya kasih lihat dulu maksudnya ya, tiga-tiganya. Oke, sekali lagi ya, mungkin ini bisa berbeda karena sudah saya permak untuk tampilannya dan kawan-kawannya. Oke, jadi di sini ada 3. Nih, ada 3 ya di sini ya. Ada 3 tab nih. Yang pertama ini adalah command prompt, CMD punyanya Windows. Begitu ya. Di sini Microsoft Windows versi bla 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 ya. Beginilah. Kira-kira kalau kita buka CMD begitu ya, tampilan awalnya itu seperti ini. Kemudian ada yang kedua Maaf, yang namanya tampilannya hanya Linux Command. ya, kenapa? Tampilannya nggak berbeda. Oh, tampilannya nggak berbeda. Maaf sebentar. Oke, sebentar ya. Saya stop share dulu. Maaf sebentar. Kalau begitu saya share screen ulang screen-nya. Oke, kalau ini kelihatan teman-teman? Ya, Kelihatan ya?
Ada yang hitam-hitam di tengah-tengah ini ya berarti ya. Iya, Oke, benar. sip. Oke, sorry. Tadi yang ke share screen cuman tampilan ini aja. Oke. Jadi yang pertama ini ada command prompt. Ini ya, command prompt ya. Kita bisa lihat ya. Jadi saya pakai ini tiga-tiganya ada di sini. Mungkin teman-teman tidak bisa melakukan ini ya karena ada tools yang belum terpasang atau bagaimana. Tapi nggak apa-apa. Kita cuma melihat aja ya. Ada command prompt ini Microsoft Windows bla bla bla. Ini adalah tampilan awal dari command prompt punyanya si Windows. Gitu ya. Kemudian ada yang kedua, ini ada PowerShell. Oke, PowerShell mungkin teman-teman kalau yang pakai Windows langsung tampilannya warnanya biru ya kalau nggak salah. Oke, tapi punya saya kebetulan udah saya permak, jadi ini warnanya juga tetap hitam. Ini udah versinya juga udah beda dan kawan-kawan ini PowerShell. Dan yang satu lagi ini adalah si bash-nya. Begitu di sini ya. Walaupun di sini kayaknya saya udah pakai bash deh. Sebentar ya, saya coba ketik. Pakainya bash bukan? Ya, saya pakainya ZSH di sini. By default di WSL-nya ini sekarang udah pakai ZSH. Saya udah pasang ZSH soalnya di sini. Defaultnya bash udah pakai ZSH. Tapi nggak ada masalah ya untuk maupun bash maupun ZSH ataupun teman-teman nanti ada yang mengenal kata-katanya fish mungkin ya. Sama aja tidak masalah. Oke, dan yang akan kita gunakan untuk malam ini adalah yang ini ya, yang workspace yang bagian si penguin ini gitu ya. Oke. Kita lanjut, kalau begitu ya, kita akan mempelajari tentang komen-komen atau perintah-perintahnya di dalam Linux-nya. Oke, lalu kalau ada yang nanya, Kak, tapi kan saya punyanya Windows, Kak. Saya nggak mungkin pasang WSL, Kak. Terus gimana caranya untuk saya menggunakan ini? Makanya tadi diminta untuk memasang Git ya. Karena di dalam Git itu, untuk yang Windows, itu ada perintah namanya Git Bash. Oke ya. Jadi ada yang namanya Git Bash. Ini seperti ini nih. Kelihatan nggak nih? Agak kecil ya tulisannya. Saya nggak bisa gedein ini. Kelihatan nggak ini? Ada min GWC ini. Teman-teman, ada terlihat ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Oke ya. Jadi yang seperti ini ya. Di sini kita bisa menuliskan perintah-perintah di dalam perintah-perintah Linux-nya di sini. Gitu ya jadinya ya teman-teman. Jadi nggak masalah ya bagi yang Windows kan nggak ada bash Kak gitu. Iya nggak masalah. Dengan pasang yang tadi yang Git yang tadi diminta untuk dipasang Git SCM itu kalian bisa membuka Git bash dan di dalamnya ini kita bisa menggunakan perintah-perintahnya di sini. Gitu ya. Jadi kita mempelajarinya di sini sekarang. Oke, kalau gitu saya bukanya di sini dulu. Oke, kita akan mempelajari tentang perintah-perintah yang ada di dalam Linux. Ada apa aja sih? Gitu ya. Yuk kita buka terminal. Oke ya. Windows-nya buka dengan Git Bash. Kalau Linux dan Mac OS kita akan buka dengan terminalnya katanya. Oke, perintah yang pertama kita harus pelajari dengan sangat penting ya. Di dalam menggunakan Bash atau menggunakan seperti ini tampilan hitam putih ini adalah sebuah perintah yang bernama man. Oke ya, man seperti ini. Habis itu diikuti dengan perintahnya. Perintahnya ada apa lagi sih? Jadi ini perintah untuk melihat perintah, gitu ya. Misalnya saya punya perintah namanya adalah who am I. Oke ya, who am I. Man spasi who am I. Saya tekan enter, nanti dijelasin. Who am I ini tuh gunanya apa sih? Untuk men-print effective user ID katanya. Seperti itu katanya dia. Oke, ini kan kita bisa tekan atas bawah kiri kanan nih, atas bawah gitu ya buat ngeliatin. Kalau udah selesai, kita bisa exit. Exitnya itu tekan tombol, nih dibaca ya. Press H for help or Q to quit. Nah, kita disuruh tekan tombol Q buat exit. Jadi kira-kira seperti itu tuh ya. Perintah paling pertama yang harus kita ketahui, man. Oke, kemudian kita udah tahu, oh who am I itu buat ngeliatin ya, sekarang tuh lagi jadi siapa sih gitu kan. Ya udah saya ketik ya, who am I. Nah, sekarang namanya katanya standar. Oh, ternyata usernya namanya standar di komputer ini sekarang. Begitu. Oke. Nah, sekarang kita pun akan bisa bekerja dengan directory. Directory itu ngomongnya itu istilahnya folder ya kalau di Windows ya enaknya ya. Kita akan nyoba-nyoba yuk untuk bekerja dengan folder. Oke, jadi sekarang ceritanya nih ada lambang, kebetulan saya pakai ini udah ada lambangnya di atas ya, Kriwel/workspace gitu kan. Wah, tanda Kriwel ini apa? Tilde ini gitu kan. Saya ngomongnya Kriwel aja ya, nggak apa-apa ya. Tilde kan harusnya ya, maaf. Di sini ada Kriwel nih, maksudnya apa tuh? Begitu ya. Oke, wah ini apa? Jadi kita akan ketik nih ya, misalnya ada perintah, saya pengen tahu sekarang saya lagi ada di folder yang mana sih? Gitu ya. Kalau buka Windows ke GUI kan enak ya, tinggal Windows kebuka Explorer habis itu dikasih lihat ada di mana. Tapi kan kalau kita adanya di GUI, kita adanya di terminal seperti ini, kita kan nggak bisa tahu kita itu lagi ada di folder yang mana sih.
maka kita akan mengetikkan perintahnya untuk melihat kita itu lagi ada di mana. Gitu ya. Jadi pakai istilahnya namanya PWD. Oke, atau kepanjangannya itu Print Working Directory. Kayak bagi teman-teman yang nggak tahu mungkin bisa baca dari sini nanti ya. Nih, di sini ya. Ada ya di pengenalan Git ini. PWD. Habis itu kita ketik ter. Dikasih lihat, oh ternyata sekarang saya lagi ada di /home/standard/workspaces. Oke, jadi ibaratnya tuh saya lagi buka di C gitu ya, users home standard workspaces. Maksudnya tuh gitu. Oke ya. Kemudian sekarang saya pengen tahu, di workspaces ini tuh ada folder apa aja sih? Gitu ya. Istilahnya kan di workspaces misalnya kalau ada aib kebuka gitu kan ya. Ada apa ya gitu kan. Oke, kita ketik nih di sini ls gitu ya. Kita ketik enter gitu. Door. Dikasih lihat lah, oh ternyata ada folder ini nih, ada file ini nih di dalam folder workspaces ini gitu katanya. Oke? Ada yang katanya, wah PWD nggak bisa Kak, gitu katanya. Ya udah kita coba ya, apakah di sini nggak bisa? PWD bisa tuh kalau pakai Git Bash, gitu kan? Ya, jadi bagi yang ditanya, wah Pak PWD nggak ada Kak, wah enggak ya, di sini ada kok. Ini min GW-nya saya benar-benar di Windows kok kalau yang ini. Jadi beneran ada nih PWD nih kalau dengan menggunakan Git Bash. Oke? Oke, baik. Man di Git Bash nggak ada, man di Git Bash memang nggak ada ya kebetulan ya. Oke, baik kalau gitu. Maaf. Kalau bingung misalnya nggak ada perintahnya itu apa, kita bisa buka dari Google, kita ketik aja man kemudian perintahnya apa, misalnya PWD gitu ya, man PWD, dikasih lihat juga manualnya. Jadi manualnya itu sebenarnya ada di online, gitu ya. Mohon maaf ya kalau misalnya yang man tidak ada tadi ya. Oke, kita lanjut kalau begitu. Kita kembali ke sini, ini jadinya ada seperti ini. Wah, ini maksudnya apa nih? Kalau di tempatnya saya, warna putih itu artinya menyatakan kalau ada file. Begitu ya. Oke. Kalau untuk yang biru ini adalah untuk folder. Jadi di sini saya punya file namanya docker-compose.yaml, kemudian ada folder namanya ini, Education Intro Vue.js Slide, Education Pembelajaran Menjadi Developer React, dan MRD-Sandbox. Gitu ya. Ih, ngelihatnya horizontal Kak, nggak enak. Saya mau ngelihatnya vertikal aja dong Kak. Bisa nggak ya kayak gitu? Dibaca lagi man ls-nya. Ada nggak ya perintahnya buat ngelihatnya itu secara ke bawah gitu. Panjang nih ya kan. Inilah dokumentasi ya. Oke. Jadi developer atau jadi programmer kita nggak bisa lepas dari dokumentasi. Harus baca nih gitu kan. Harus dicoba-coba begitu ya. Oke, manualnya kita nih. Ini ada -L katanya. Use a long listing format. Oh ya udah kita coba. ls spasi -L kita tekan. Door. Wah, dikasih lihat langsung tuh secara folder dan secara apa-apa. Ada nih kelihatan nih. Oh, ini foldernya. Oh, ini filenya. Lebih terlihat seperti itu. Oke. Kemudian sekarang misalnya nih kita pengen bikin new folder. Oke ya, new directory ya. Kita pakai perintahnya apa? Perintahnya itu namanya adalah mkdir. Jadi kita bikin nih mkdir. Oke, mkdir kita bikin nama foldernya. Misalnya kita lagi mrd pengenalan git gitu ya. Pengenalan git. Nah, kita lihat nih. Udah dikasih lihat gitu doang. Putih apaan lagi nih? Nggak ada apa-apa. Ya udah kita listing lagi. ls-l lagi kita lihat. Ada nggak sekarang foldernya? mrd-pengenalan-git. Nah, ada nih sekarang. Jadi dengan mkdir kita berhasil membuat folder ke dalamnya sini. Oke, kemudian kan sekarang, saya pengen masuk dong ke dalam sini, gitu kan ya. Kayak kalau buka Explorer tuh diklik 2 kali gitu loh ke foldernya. Pengen masuk ke folder itu. Caranya gimana? Ya kita menggunakan perintah lagi. Namanya buat masuk ke folder ini. Namanya adalah si cd. cd spasi. Kemudian namanya mrd pengenalan git gitu ya. Biasanya nih kalau ngetik kita nggak usah ngetik panjang-panjang. Kita ngetiknya 4 digit pertama gitu ya. Habis itu kita tekan tombol tab. Biasanya akan di-auto-complete-kan ya. Tab gitu. Wah, dikasih pilihan karena MRD-nya saya punya 2. Begitu ya. Oke. Kita lihat nih. Ada ini nih, MRD nih, pengenalan Git dan kawan-kawan ya. Gitu ya. Oke. Kita lihat, kita pilihnya yang mana nih? Oh, kita pilihnya yang MRD pengenalan Git, door, seperti itu. Jadi kita masuk ke dalam situ. Kemudian yang terakhir, kita misalnya, kita pengen kita pengen hapus foldernya nih ceritanya nih ya. Oke, kita pengen hapus foldernya gitu.
Gimana ya caranya kalau kita pengen hapus foldernya seperti itu? Oke, ya udah ya, kita naik satu dulu deh. Misalnya kita pengen hapus folder yang ini ya, MRD pengenalan Git ini. Jadi kita naik satu. Naik satu gimana caranya? Kita pakai CD, tapi pengen naik satu folder. Itu kita tekannya titik dan titik. Jadi kita naik satu. Gitu ya. Oke. Kemudian kita pengen hapus. Hapus caranya gimana, Kak? Kalau foldernya kosong, nggak ada isi, sebenarnya kita bisa menggunakan rmdir namanya. Kemudian kita ketik tuh mrd pengenalan Git. Nanti kehapus otomatis. Tapi kalau misalnya di dalamnya nanti udah ada file, itu nggak bisa pakai rmdir. Gitu ya. Kita harus pakai apa? Kita harus pakai rm spasi minus opsinya ya. Jadi rm itu namanya untuk menghapus man rm. Itu untuk remove file or directory. Oke ya. Kita harus menghapusnya secara rekursif atau secara semua filenya. Pakai opsi minus R dan menggunakan dipaksa pakai minus F. Atau disingkat pakai rm spasi minus rf. Kemudian nama foldernya atau nama filenya. Yaitu yang tadi mrd pengenalan Git. Kita ketik, kita ls-l lagi, hilang foldernya. Hati-hati ya, karena kita pakai minus F ini artinya dipaksa. Jadi kalau salah tekan, kehapus, ya udah, wassalam, filenya hilang. Hati-hati ya, begitu ceritanya. Oke? Nggak bisa di-undo ya, kalau ada yang nanya undo-unduan ya, saya belum lihat chat sih. Oke, oke. Jadi kalau ada yang nanya, Kak, kalau misalnya ini bisa dihapus, kalau bisa dibalikin atau enggak? Jawabannya tidak ya. Jadi hati-hati ketika menggunakan perintah rm-rf. Ini adalah perintah superpower gitu ya. Hati-hati gitu. Apalagi kalau ada yang suka iseng gitu kan. rm spasi minus f slash. Wah, itu perintah paling bahaya ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke. Oh, di sini ada typo ya. rm-rf ini remote, maaf ya. Di sini salah ya. Nanti akan saya benarkan. Ini maksudnya adalah remove directory ya, atau remove file secara paksa -rf ini. Oke ya. Kira-kira seperti itu. Kita lihat lagi apakah di Slido ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Itu install Git Bash dulu Kak, baru bisa muncul seperti yang di Zoom. Ya, kalau pasangnya yang di Git Bash tadi udah dipasang, kalau udah pasang yang Git SCM itu, ya yang Git SCM ini, yang ini ya, yang kita download dari sini gitu ya, yang pilih yang manapun itu. Nanti kalau untuk yang Windows akan diberikan di start menunya, coba cari ya, namanya itu Git Bash. Jadi kalian buka yang ini, nanti akan diberikan halaman yang ini gitu. Ya, ceritanya seperti itu jadinya. Oke, untuk yang menanyakan di Slido kira-kira itu ya. Oke, saya centang. Mark as answer. Oke, ada lagi yang ingin bertanya di Slido sebelum saya lanjut? Mungkin 2 pertanyaan lagi sebelum saya lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, belum ada lagi ya. Berarti kita lanjut dulu. Apa pentingnya CLI, Kak? Wah, CLI itu sangat penting sekali ya. Jadi kalau misalnya kamu tidak tahu perintah apa, kalau kamu menggunakan GUI ya, klik kanan, klik kiri, dan kawan-kawan, itu katanya tuh sebenarnya kurang powerful ya dibandingkan menggunakan CLI ataupun command line interface ini gitu ya. Karena biasanya programmer kita lebih suka ngetik daripada pakai mouse. Biasanya sih gitu. Oke. Kemudian ada yang nanya, ini berarti pertanyaan terakhir ya. Nah, sebelum kita lanjut, kalau enggak pakai huruf F, apakah bisa di-undo? Oke, nanti kita akan coba ya. Jadi ini kita tahan dulu. Ya, kita akan tahan dulu, nanti kita akan coba. Kalau enggak, saya lihat dulu sebentar, kebukanya ini. Sebentar ya, saya buka dulu ls-l mrd sandbox. Oke, ini ada filenya nih ya. Kita coba ya, rm-r cmrd sandbox. Tuh, bisa nggak ya? Kita lihat ya. Kita lihat ya. ls-r mrd sandbox. Kita lihat lagi. Oh, bisa juga di sini ya. rm-r ya. Oke, tapi kadang-kadang kalau ada file yang restricted, ada yang ini ngomonginnya udah agak jauh ya, karena ada soal permissions, itu nanti tidak bisa dihapus. Kalau kayak gitu nanti yang tidak bisa dihapus akan dibiarkan. Tapi kalau pakai F berarti dipaksa, berarti kalau ada yang permissions yang nggak bisa pun, kalau untuk yang punyanya kita yang nggak bisa dibaca atau apa, itu bisa dihapus juga kalau pakai minus F. Kira-kira seperti itu perbedaannya. Di force ya namanya, dipaksa. Nah, gitu. Oke, jadi terjawab ya, sudah ya. Kita bisa lanjut kalau begitu untuk materinya.
Seperti itu dulu ya teman-teman ya. Ini mohon maaf ya sekali lagi, yang ini salah ya. Ini harusnya remove file ya ini ya, bukan remote ya. Jadi ini salah. Oke, kita akan lanjut kalau begitu. Kita akan coba untuk bekerja dengan file juga ya. Bekerja dengan file ya. Oke, bekerja dengan file itu maksudnya apa? Misalnya nih, kita bikin mkdir yang tadi ya. MRD pengenalan Git ya yang tadi. MRD pengenalan Git. Kemudian kita buka nih di sini nih ya. Oke, kita pengen bikin deh. Saya pengen bikin file nih gitu kan. Daripada saya susah-susah ketiknya pakai apa? Saya buka klik kanan, buka foldernya dulu apa-apa. Di sini saya ketik bisa menggunakan perintah yang namanya adalah touch namanya. Oke, touch kemudian diikuti dengan nama file yang pengen dibuat. Misalnya kita pengen bikin sebuah file namanya index.js ya. Jadi kita bisa ketik di sini touch spasi index.js. Kira-kira seperti itu sehingga kita lihat sekarang di MRD pengenalan Git itu sudah punya sebuah file namanya index.js. Ini kayak klik kanan new file, kemudian kamu ketik index.js, kemudian kamu tekan enter. Begitu. Cuman kalau pakai perintah command line, kita tinggal ketik touch spasi index.js. Begitu. Kemudian yang terakhir, ini misalnya kan kita pengen buka nih, ceritanya kita pengen ngedit nih di sini nih pakai VS Code ya. Gitu ya, oke. Nah, ini yang saya bilang disclaimer sekali lagi, ini semuanya tergantung dari environment udah di set atau belum nih. Oke ya, cara shortcutnya ini. Kalau saya kebetulan udah, jadi saya bisa ngetiknya kayak gini. Saya pengen buka VS Code di folder yang ini ceritanya. Di folder yang bernama MRD pengenalan Git ini. Maka saya bisa ketik kode spasi dot. Itu menyatakan saya ingin membuka VS Code di folder ini. Jadi ketika ditekan enter, gitu ya, tekan enter, maka akan dibukakan VS Code di folder yang ini. Nah, gitu tuh. Oke, jadi dibukakan VS Code di folder yang ini, yang tadi ini di terminal. Jadi dari terminal kita bisa buka VS Code juga, gitu maksudnya. Oke, teman-teman. Kalau misalnya Kak, saya nggak bisa buka VS Code-nya ternyata, gitu ya. Kak, saya nggak bisa buka VS Code-nya. Itu kita bisa ketik nih di sini di VS Code nih. Jadi kita buka VS Code dulu, kemudian kita ketik Ctrl Shift P ya. Ctrl Shift P. Jadi nanti kebuka nih namanya command palette ya. Kemudian kita ketikkan itu namanya shell spasi command. Gitu ya. Oke. Di sini karena saya pakainya WSL nggak punya perintah yang ini. Tapi kalau misalnya bukanya di Windows itu ada ya perintah ini namanya shell spasi command, shell command ini namanya. Oke, install code namanya. Oke ya, install code. Nah, ini nggak bisa nih ya, karena saya bukanya di WSL. Sebentar. Saya coba buka di yang window-nya ya. Sebentar ya, ini karena saya buka pakai WSL, jadi seperti itu. Ini ya, di Windows. Saya ketik nih, perintahnya seperti ini. Oke, shell spasi command. Ada nggak ya di sini? Karena bisa jadi berbeda nih. Oh, tidak ada, soalnya udah dipasang. Maaf ya, di sini udah kepasang nih, jadinya udah nggak ada nih jadinya. Oke, sorry, tapi harusnya ada ya. Perintahnya namanya shell command _2 install code command in path. Lalu tekan enter. Begitu. Oke, jadi sini saya close dulu ya untuk yang editor ini. Oke, kembali lagi ya, sekali lagi ya dikatakan bahwa bisa jadi berbeda ya, karena di sini kebetulan saya udah setting. Begitu. Oke, kita lanjut kalau Jadi seperti komennya itu. apa Pak? Kak, Ya, komennya apa? komennya tadi Shell? saya ketik ya. Ya boleh. Tadi yang itu nama perintahnya kalau nggak salah ya, karena udah kepasang ya di saya. Shell command _2 install code code command in path. Begitu. Ya, kalau yang di Linux sama di Mac ini udah dicoba ada sih. Kalau yang di Windows saya belum dicoba sih. Sebenarnya ada nggak ya di sini? Jadi tekan Ctrl Shift P, kemudian coba ketik yang ini shell command gitu. Ada nggak tuh perintahnya? Seperti itu. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Baik, kalau begitu kita coba lanjut. Kalau misalnya tidak ada, berarti nanti harus dicari solusinya untuk yang di Windows bagaimana. Makanya tadi dibilang ya sekali lagi bahwa bisa jadi berbeda ya kalau yang ini. Oke, kita lanjut. Kalau begitu, kalau dirasa kita pengen baca dokumentasi yang lebih lengkapnya lagi ya, oke, itu bisa dibaca ya. Kak, perintah bash ada apa aja sih Kak? Saya bingung gitu kan ya. Oke, itu kita bisa buka dari yang sini nih.
devto yang ini nih, Linux Bash Command. Ini ada banyak banget ya. Bisa dibacalah di sini ada apa aja. Kalau pengen lebih mastering untuk ngebuka, mempelajari lebih lanjut tentang bash-nya ya. Itu ada banyak banget sebenarnya. Perintahnya tuh ada banyak. Oke, kemudian kalau misalnya pengen nyoba untuk dengan cara bermain gitu ya, bash-nya ini gitu, itu kalian juga bisa buka yang ini ya, Brian David Hall ya. Yang ini, Bashi. Wah, typo dong ininya ya. Oke, nanti dah saya update lah ya untuk ininya ya. Berarti mohon maaf ya ini ya. Kalau ini sebenarnya game doang ya. Kita bisa skip yang itu. Karena kita bahkan masuk ke bagian yang lebih penting. Oke, setelah ini ya. Saya coba baca lagi dari Slido. Apakah ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan lagi ya. Baik, kalau begitu. Saya coba lihat dari Zoom dulu ya. Kalau begitu. Kemudian, wah, pakai spasi ya. Ini ya, buka code-nya itu tadi ada spasinya. Jadi ada kode spasi titik ya. Jadi bukan code dot doang ya. Jadi maksudnya kita akan membuka VS Code di posisi sekarang. Jadi spasi titik. Gitu maksudnya. Buka VS Code di posisi sekarang. Maksudnya gitu perintah ini. Ya. Jadi ada spasi titik. Seperti itu. Oke. Nah, ada yang ngomong nih, saya pakai Windows, code-nya udah bawaan dari environment-nya. Oh, berarti udah disetting tuh katanya tuh ya. Jadi langsung ketik code aja di terminalnya katanya. Oke, baik. Jadi bukanya untuk Slido. Oke, buka slido.com. Sli.do deh ya, kalau enggak buka https sli.do. Kemudian masukin angkanya itu adalah yang ini. Gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk menanyakan di sini ya. Oke. Ini kalau pakai Linux ya, kalau pakai Windows biasa pakai sintaks Git yang biasa di Windows berarti kan Kak, Git kita belum masuk. Ini masih kita ngomonginnya masih di Linux command-nya, perintah Linux-nya. Gitu loh ya. Kalau yang Git belum masuk malah kita. Oke, perintah Git-nya belum. Wah, udah buru-buru mau masuk Git ternyata. Oke, baik. Kalau begitu ya, kita langsung masuk aja supaya cepat ya. Kita langsung masuk. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah kita akan ngomongin tentang Git. Oke ya. Git. Git ini adalah sebuah tools yang sangat sering digunakan dalam pengembangan software ya. Dan di zaman sekarang itu kayaknya kalau jadi programmer itu wajib banget untuk mempelajari Git. Tapi pertanyaannya, Git ini apaan sih? Gitu ya. Oke, Git ini apaan sih? Kita coba lihat lebih lanjut. Git ya, itu sebenarnya adalah version control system atau sistem pengontrol versi ya. Atau istilah enaknya itu adalah tempat kita untuk memonitoring versi dari kode-kode yang kita buat. Gitu. Oke, kalau bagi yang belum tahu, ini diciptakannya sama si Linus Torvald. Linus Torvald ini yang bikin Linux ya, yang bikin kernel Linux. Oke, kemudian di sini kalau kita pakai Git itu dia bisa mencatat setiap perubahan file pada project yang dikerjakan. Oke, baik dikerjakan sendiri mau dikerjakan rame-rame. Atau istilah lebih kerennya Git ini adalah distributed revision control. Oke, mau nggak mau ya kita harus ngomongin secara terminologi juga gitu kan sebelum kita belajarin tentang tools-nya. Oke, kegunaannya apa sih? Ya kita ngomongin tadi ya. Kegunaan paling penting buat kita itu adalah mesin waktu dari kode yang dituliskan di dalam foldernya kita. Oke, ini atau istilahnya adalah repository. Oke, nanti kita akan ngomongin kok terminologinya ada apa aja sih, istilah Git itu ada apa aja sih. Oke ya, dia itu bisa nyimpan riwayat perubahan file dalam bentuk atau istilahnya adalah commit. Ya, bahkan kalau kita ngelihat dari commit ini, kita bisa tahu, commit ini dilakukan oleh siapa dan kapan dilakukannya perubahannya tersebut. Oke, dan kalau kita pakai Git, itu juga kita bisa bikin cabang atau istilahnya branch-nya dari fitur kode yang kita buat. Oke, tanpa perlu dilakukan di tempat utama. Istilahnya itu namanya adalah branch. Nanti kita akan coba lihat itu maksudnya apa ya. Oke, tapi sekarang kita punya 3 istilah baru. Repository, commit, dan branch. Oke ya, itu dulu tuh yang ditebelin tuh. Repository, commit, dan branch. 3 itu kita tahan dulu. Ya. Habis itu kalau cabang, itu kan tadi kita ada ngomonginnya percabangan, ada branch-nya. Nanti kan pada akhirnya branch itu kan kayak paralel lah ya, gitu ya. Paralel di tempat lain, di dunia lain gitu kan. Oke,
multiverse dunia lain lah gitu ya. Kita misalnya pengen gabungin lagi nanti ke tempat utamanya kita. Itu berarti nanti kita harus menggabungkannya atau istilahnya namanya adalah merge. Oke? Kembali lagi ke kata-kata seperti itu ya. Oke, jadi ujung-ujungnya ada istilahnya namanya adalah merge. Oke, kemudian kita lanjut nih. Kalau kita udah ngomongin Git, kita pengen ngomongin yang satunya lagi tuh ya, yang ada si kucingnya. Ya, yang ada logo si ini, si kucing, atau istilahnya namanya adalah si Octocat. Oke. GitHub sekarang kita pengen omongin. GitHub itu adalah layanan cloud computingnya sebenarnya untuk mengelola repository Git. Tadi kita tahu ya, repository itu folder ya. Jadi kita naruh tempat kita untuk menaruh kodenya kita di awan. Gitu ya. Salah satunya namanya adalah GitHub. Jadi dibedain ya. Git itu adalah tools-nya. Oke. Git itu adalah tools-nya untuk kita bisa membuat kode-kodenya kita seakan-akan ada time machine-nya, ada mesin waktunya. GitHub adalah providernya, tempat kita naruhnya. Gitu ya. Oke. Ini diakuisisi oleh Microsoft di tahun 2018 dan di GitHub ini kita bisa naruh unlimited ya, project yang bersifat public maupun private. Oke, jadi banyak nih ya. Bisa unlimited. Oke, atau mungkin teman-teman biasanya yang udah pro nih ya, saya harus ngomong juga, provider itu nggak cuma GitHub. Ada juga yang namanya adalah GitLab, ada juga yang namanya adalah Bitbucket dan kawan-kawan lainnya. Bahkan Google di komputasi awannya pun punya produknya sendiri gitu ya. Lalu Kak, saya harus pakai yang mana? Ya itu sebenarnya tergantung dari kerjaan mau pakai yang mana. Cuman di sini yang akan kita pelajarin GitHub-nya aja. Jadi kita nggak ngepelajarin GitLab-nya. Gitu ya. Oke? Jadi kalau ada yang nanya ya, Kak mendingan GitHub, GitLab atau yang lain-lain? Silakan dicari tahu sendiri sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Yang itu saya tidak akan jawab. Oke ya, itu ibaratnya nanyain prefer mana gitu kan. Saya tidak akan menjawab prefer mana. Cuman di pembelajaran ini yang akan kita gunakan adalah GitHub. Seperti itu ya kira-kira. Kemudian kita akan tahu lagi ada satu lagi namanya adalah GH. Oke, jadi ada 3 ya. Ada Git, ada GitHub, ada GH namanya. GH ini adalah tools command line yang dibuat oleh GitHub untuk mempermudah kita menggunakan si GitHub dengan Git di command line. Oke, jadi seperti itu ya yang akan kita pelajarin. Ada Git, ada GitHub, dan ada GH untuk malam hari ini. Gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian istilah, kita akan coba lihat dulu untuk hari ini ada pertanyaan lagi. Oke, kalau buka WebStorm di CMD gimana ya Kak? Sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa menginiin semua ya, tidak bisa menjawab semua dan kebetulan saya tidak menggunakan WebStorm, jadi saya tidak bisa menjawab yang ini. Begitu ya, mohon maaf ya sekali lagi karena saya tidak menggunakan WebStorm, jadi saya tidak bisa menjawab ini. Oke, saya mohon maaf, saya jawab dulu mark as answer. Bedanya Git sama GitHub apa ya Kak? Oke, ini udah dijawab ya tadi ya, Git sama GitHub ya. Git itu tools-nya, GitHub itu provider-nya. Oke. Nah, yang ini saya tidak jawab ya, Oot ya. Apakah ada standar penyimpanan folder di GitHub biar rapih gitu? Misalnya kita mau push coding dari beberapa language yang sifatnya publik. Oke. Sebenarnya standarnya nggak ada ya. Kalau misalnya pengen nyimpen push coding beberapa language yang sifatnya publik, itu mungkin ya, ini akan saya jawabnya secara mungkin aja ya, itu kamu bisa menggunakan sesuatu yang namanya adalah monorepo. Oke ya, tapi sekali lagi ya, ini untuk setting awalnya itu sangat sulit sekali, sehingga sangat tidak disarankan. Biasanya sih satu folder, satu project, gitu ya, kecuali pengen digabungin ya, seperti Google. Ini contoh aja ya, OOT sedikit, ke sidetrack sedikit. Google itu menyimpan seluruh kodenya dia itu di dalam sebuah repository. Di tempatnya dia sendiri ya, tentunya internal ya dari dia ya. Tapi semua kode dalam semua bahasa-bahasa lainnya, nggak cuma JavaScript doang, itu semuanya disimpan dalam satu repository. FYI aja ya. Oke, hanya untuk informasinya aja. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya gimana caranya, wah ini standarnya aja tidak ada kalau untuk yang itu ya. Oke, jadi saya mark as answer dulu ya
kalau yang ini. Oke, satu lagi ya yang akan saya jawab sebelum saya lanjut ya berarti ya. Oke, yang OOT tidak saya jawab, mohon maaf. Git Kraken itu gimana Kak? Wah, Git Kraken itu kok tools lain lagi ya. Tools lain yang mempermudah kita untuk memvisualisasikan si Git dan GitHub ataupun yang lainnya itu ya. Oke, si Git sih lebih khususnya. Oke, cuman di sini kita tidak menggunakan Git Kraken. Kembali lagi ke kata-kata yang itu, jadi saya mark as answered ya. Sekali lagi kita fokus ke pembelajarannya kita aja. Jangan nanyain tools-tools lainnya dulu. Gitu ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut untuk materinya karena kita masih ada yang lain-lain. Oke. Kita ngomongin dulu, gak usah jauh-jauh kita pakainya. Kita ngomongin dulu istilahnya. Oke ya. Kita ngomongnya repo yang pertama atau kepanjangan dari repository yang tadi kita udah ngomong ya. Itu adalah folder project kita berada. Kemudian ada istilah namanya remote ya. Remote itu artinya adalah sumber lain yang memiliki reponya kita di luar komputernya kita. Berarti kalau kita punya provider namanya GitHub, berarti remote-nya kita itu di GitHub, lokalnya itu di komputernya kita. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Kemudian ada istilah namanya adalah clone. Clone itu artinya kita akan ngambil reponya dari sumber remote-nya atau kita akan nge-cloning ya. Nge-cloning itu berarti kita punya folder di tempat lain, kita pengen comot gitu ya. Kita pengen nge-cloning gitu ya. Oke, kemudian ada istilah yang namanya commit. Commit itu namanya kita ingin menyimpan atau merekam atau nge-snapshot gitu ya. Kode dari reponya kita sekarang ini di lokal. Kemudian ada branch. Branch itu namanya yang tadi kita udah ngomongnya cabangnya, percabangannya. Kemudian ada istilah namanya checkout. Checkout itu proses untuk berpindah dari satu commit atau satu cabang ke commit atau cabang lainnya. Kita ngomongnya cabang aja ya. Jadi proses untuk pindah dari satu cabang ke cabang lainnya. Namanya istilahnya checkout. Kemudian ada namanya istilahnya merge. Merge itu proses untuk menggabungkan branch. Oke ya. Kemudian ada push. Push itu kita akan ngirimin komitnya ke repo. Oke ya. Jadi dari tempat kita di lokal, kita pengen kirim ke remote atau ke GitHub-nya atau dalam halnya kita nanti ya. Berarti ketika kita menggunakan push itu artinya kita ingin menggiring kodenya dari lokalnya kita ke GitHub. Dan yang satu lagi namanya adalah pull. Kalau pull berarti kebalikannya. Kita pengen mengambil kode yang ada di GitHub ke lokalnya kita. Kira-kira seperti itu ya istilah-istilahnya. Oke, ini istilah di dalam Git. Tapi karena kita menggunakan GitHub, GitHub juga punya terminologi tambahan lainnya. Oke ya. Wah, terminologi banyak banget Kak. Panas Kak otak saya. Ya, memang seperti itu. Harus kita ketahuin. Ya, ada istilah di dalam GitHub namanya adalah forking. Ya, forking itu membuat copy atau duplikat dari repo publiknya orang lain ke tempatnya kita. Oke ya, jadi sama kayak clone ya. Kalau clone kan tapi kan kita punya kode yang sama persis gitu ya dari tempat yang sama, dari tempat yang ada di GitHub ke lokalnya kita. Kalau forking itu artinya punyanya orang lain, kita forking ke tempatnya kita. Gitu ya. Jadi kita duplikat ke tempatnya kita. Gitu jadinya. Itu istilahnya di dalam GitHub ya. Ada namanya forking dan yang terakhir namanya adalah pull request. Pull request itu permintaan untuk ngegabungin atau nge-merging si kodenya. Gitu ya. Oke. Ini umumnya digunakan ketika kita ingin menggunakan kode reponya kita ke kode yang di sumber forkingannya. Gitu ceritanya. Umumnya ya, umumnya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Istilahnya banyak nih hari ini nih. Ya, mau nggak mau ya, karena kita lagi ngomongin Git kan. Gitu ya. Oke. Jadi ada istilah-istilahnya nih. Oke, habis itu kita coba lihat lagi ke Slido sebelum kita lanjut ya. Kak, kalau pakai aplikasi ForkDev, oke kembali lagi ya. Kalau ngomonginnya udah aplikasi lain, ya saya tidak akan ngomongin ini ya. Jadi terserah Anda, itu preferensi Anda. Oke ya. Kemudian, maaf OAuth. OAuth yang itu saya skip, satu project, satu repo, biarkan. Kak, standar setup Git kalau buat project kelompok itu seperti apa, Kak? Sebenarnya standarnya tidak ada ya, selama dibikin branch-nya masing-masing untuk setiap orang, untuk setiap fitur. Habis itu nanti kita akan ngomongin merging-mergingnya. Oke?
enaknya portfolio di publik atau private ya. Soalnya kalaupun di publik bisa dicomot orang ya. Ini tergantung kamunya. Kalau ada NDA dari perusahaan, ya berarti jangan dibikin publik gitu kan. Tergantung yang ingin kamu umbarkan kepada publik portfolionya. Kan seperti itu. Ya, itu saya jawab langsung. Kak, nanti tolong kasih tahu step-stepnya apa aja mesti hati-hati dalam menggunakan Git ini. Oke ya, baik. Perbedaannya udah dijawab. Jadi saya skip aja. Git itu versioning, kalau GitHub itu platform. Oke, terima kasih sudah yang menjawabnya. Oke, semua provider toolsnya pakai Git juga. Ya tergantung kamu pakai providersnya itu apa ya. Kebetulan kita di sini pakainya Git ya. Gitu kan. Sebenarnya kan versioning tools ada banyak. Cuman yang kita pelajarin Git. Dan kita fokusnya di Git aja ya. Jangan ngomongin yang lain-lain. Oke, thank you. Bedanya pull dan fetch itu nanti ya. Kita udah lewat. Di sini kita skip dulu. Kita akan masuk ke materi kita lagi. Oke, kita akan masuk ke materinya kita. Oke, habis ini kita ngapain sih? Ya udah, kita demo lah. Gitu ya, oke teman-teman. Jadi malam hari ini tolong, sekali lagi tolong bagi yang ikut ya, ada 100 orang lebih nih, tolong pertama-tama registrasi GitHub-nya terlebih dahulu pada link yang di sini nih. Oke ya, yang di sini ya, kebetulan saya udah, jadi saya nggak bisa buka lagi nih sign up-nya nih, gitu ya. Oke, kemudian kita akan lanjut. Ngapain sih habis itu kita udah deh. Kita akan mencoba untuk demo. Demo apa? Kita akan menggiring repo lokalnya kita ke GitHub. Oke ya. Jadi sekarang kita punya repo di tempatnya kita. Ya, si MRD pengenalan Git ini kita akan giring ke GitHub nantinya. Gimana ya caranya? Pertama-tama tentunya kalian harus mengunduh atau mendownload Git-nya terlebih dahulu. Ya, yang tadi nih, ya download dulu nih yang versi Windows, yang pakai Windows, Unix atau Linux bisa pakai package manajernya masing-masing, Mac OS bisa pakai brew atau ngedownload dari sini. Sama aja ya semuanya ya, tidak ada perbedaannya mau pakai yang manapun. Oke, kemudian kita ngapain? Nah, biasanya nih setelah proses install ya, kita akan config dulu nih si Git-nya. Oke ya, kita akan config dulu nih. Kebetulan saya udah config. Jadi sekali lagi disclaimer, saya tidak akan mendemokan yang ini ya. Cuman saya akan memberitahukan saja maksudnya apa. Oke, jadi kita harus ngetik nih di command line-nya kita ya yang tadi ini atau di VS Code ya, karena kita udah pakai VS Code. Saya tutup semua. Kita tadi udah buka di VS Code ya. Jadi kita pakai VS Code nih. Kita buka terminalnya. Oke. Kemudian di terminal ini kita ketik yang tadi itu git config minus global. Oke, ini mungkin kekecilan ya, segedean sekali. Segini aman ya, teman-teman? Kelihatan segini? Halo, halo. Kelihatan, Mas. Kelihatan ya? Oke, sip. Git config minus global. Kemudian saya ketik user.name. Kemudian ketiklah mau pakai namanya siapa kalian. Oke ya, nama ya. Saran sih ya nama lengkap gitu ya. Tapi kalau enggak ya terserah ya. Mungkin ada yang suka pakai alias, mungkin ada yang apa gitu ya. Oke. Kemudian yang satu lagi adalah git config global user.email. Ini masukin emailnya yang dipakai di GitHub-nya kita. Oke, ini untuk apa? Ini untuk penandanya kita ketika kita melakukan commit. Ya. Ini untuk penandanya kita sekali lagi ketika kita melakukan si commit. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dia harus ada ini nih. Nanti kalau enggak kita nggak bisa commit nanti. Begitu. Kemudian kita ngapain? Ya udah kita bikin repositorinya dulu. Ya. Kita buka nih repositorinya dulu nih. Jadi di reponya kita nih ya. Misalnya yang tadi ya kita pakainya MRD pengenalan Git ini ya. Oke, jadinya kita pakai yang ini. Udah ada filenya nih index.js, enggak apa-apa. Tapi apa yang harus kita lakukan di sini? Kita harus inisialisasi si Git-nya. Jadi pertama-tama harus inisialisasi Git. Pakai apa? Pakai perintah namanya git init. Jadi kita ketik di sini git init. Gitu ya. Sekali lagi git init. Door. Dia tulis nih initialize empty git repository. Wah, ada folder baru katanya .git ini. Ya udah kita lihat deh. Yuk kita lihat ls spasi tadi kita pakai apa? -l. Loh, kok nggak kelihatan? Gitu ya. Kok nggak ada ini file yang ini nih, .git ini. Padahal kan dibikinin. Kok nggak ada sih? Wah, itu karena
file dengan ekstensi depannya ada dot ini, itu artinya di hidden by default. Makanya kita harus menggunakan untuk nge-show all. Atau perintahnya kita pakai ls spasi minus, kita tambahin opsi a, l. Gitu ya, atau LA ya, terserah. Itu orang ya, beda-beda ya. Beda orang bisa beda. Kalau saya ngikutin alfabet. Sehingga di sini sekarang kita punya sebuah foldernya. Nih kelihatan .git. Oh, ternyata pada saat saya ketik git init itu terlihat sebuah folder namanya .git ini. Gitu ceritanya. Oke? Jadi kelihatan nih gitu nih. Oke? Kemudian kita kan udah buka nih di VS Code. Ya udah kita ketik deh kodenya kita sekarang. Misalnya saya pengen nampilin tulisan halo dunia seperti biasa ya yang kita pelajarin gitu kan. Oke? Atau misalnya kita ingin mengingat luka kemarin ya. Cons num adalah 4 katanya kan. Kemudian kita console log num minus 3. Gitu ya, seperti ini nih kira-kira nih kodenya gitu kan. Coba deh kita jalanin yuk kodenya, jalan nggak ya not index.js nongol 1 gitu ya. Oke, ya udah. Sekarang kita gimana nih habis ini? Kalau udah selesai, berarti kita harus melakukan commit-nya. Kalau commit kita harus ngapain? Kita harus nambahin dulu, ngasih tahu ke Git dulu. Woi, Git, file ini berubah nih. Tolong ya di-commit gitu. Kalau kita hover di sini tulisannya U. U itu tulisannya untrack. Gitu ya. Oke? Terus di sini ngapain nih kalau kayak gini? Ya udah, kita lihat deh sekarang ya. Kita lihat sekarang, oke, ngapain nih jadinya nih? Kita pengen nge-add git spasi add spasi. Nah, di sini kita bisa ngomong, file apa aja sih yang mau? Kalau pengen spesifik, kita tulis index.js. Kalau pengen semua yang ada di folder ini, di folder mrd pengenalan git ini beserta bawah-bawahnya, kita cukup menuliskannya pakai dot saja. Git add dot. Seperti itu. Oke, kemudian nanti dia udah berubah nih. Jadi kan tadi U ya, sekarang jadi A. Index added tulisannya di sebelah kanan ujung itu ya. Index added. Habis itu kita pengen melakukan commit-nya. Commit-nya caranya gimana? Kita menggunakan perintah git spasi commit. Spasi minus M kecil. Spasi kita tulis message-nya itu apa. Misalnya kita tulisnya fit .2. Ini adalah komitan pertamaku. Seperti itu ya kira-kira ya. Kita tekan enter habis itu. Oke. Satu file change katanya. Si index.js. Dan sekarang yang tadi U jadi A, sekarang udah jadi putih. Artinya apa? Sudah masuk di dalam komitan yang terbaru. Oke. Kemudian setelah itu kita ngapain? Udah, kita selesai di sini sementara. Sekarang kita pengen bikin repositorinya dulu di GitHub. Ya, kita pengen bikin repositorinya dulu di GitHub. Jadi ngapain? Jadi sekarang kita akan buka reponya di GitHub. Ya, jadi kita buka GitHub-nya kita. Gitu ya, oke? Wah, aib saya kebuka nggak ya? Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi ini ceritanya. Oke ya, ini adalah halaman GitHub pertamanya saya. Seperti ini ceritanya. Oke, ketika berhasil login dikasih halaman seperti ini. Gitu ya. Kemudian di sini sekarang kita harus bikin sebuah repositori yang baru. Gimana caranya bikin repositori yang barunya? Ya udah, kita klik di sini, kita pilih your repositories pertama-tama. Oke ya, di sini ada pilihannya nih. New. Ya udah baru ya, berarti kita bikin repo yang baru. Oke, kita bikin repo yang baru. Di sini kita tulis nama repositori yang kita inginkan apa. Jadi bisa jadi berbeda ya, antara folder yang ada di lokal dengan repositori yang ada di GitHub itu bisa beda. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Bisa kayak begitu. Oke, misalnya saya samain aja ya. Berarti saya nulisnya mrd pengenalan git. Oke, di sini yang paling penting adalah dua yang ini. Public ataupun private. Public itu artinya berarti semua orang di internet itu bisa melihat repositorinya kita. Oke. Satu lagi private, artinya kita tutup, publik gak bisa ngelihat. Gitu ya. Oke.
Publik, misalnya saya bikinnya publik aja deh, karena pertama nih pengen show off gitu kan misalnya. Oke, jadi saya pilih yang publik gitu. Yang bawah-bawah sini, karena kita mau bawa kosongan ya, dari tempatnya kita ke sini, maka kita jangan centang apapun yang di sini. Kemudian kita tinggal create repositorinya kita. Oke, nah kemudian kita dikasih nih sekarang nih, ya. Kita dikasih nih sekarang, wah quick setup if you have done this kind of thing before gitu kan, oke? Atau push katanya nih, kamu bisa bikin nih create atau nge-push gitu ya. Karena kita sekarang udah punya kodenya, oke ya, karena sekarang kita udah punya kodenya, jadi kita akan pakai cara yang ini, yang bawah. Oke ya, sebelumnya kita harus kasih tahu dulu bahwa di GitHub itu ada 2 cara untuk melakukan push kode ke GitHub. Oke, yang pertama secara HTTPS, yang kedua secara SSH. Oke ya, yang pertama secara HTTPS, yang kedua secara SSH. Oke, yang manapun untuk sekarang ini, karena kita pakai yang publik, itu dua-duanya bisa. Oke ya, cuman biasanya kalau udah private, harus dibaca lagi ya lebih lanjut gimana caranya nge-nyeting supaya bisa menggunakan SSH. Ya, kita harus nyetel dari tokennya dulu namanya. Istilahnya harus nyetel tokennya dulu. Oke ya. Baik, sekali lagi ya. Kalau untuk yang publik kita aman mau pakai yang HTTPS. Cuman biasanya kalau udah yang private-private, udah di bawah company, biasanya pakainya SSH. Dan kalau SSH ada aturan untuk nyetingnya terlebih dahulu. Itu nanti harus dibaca lebih lanjut untuk kaliannya ya. Gimana sih, dicari tahu lebih lanjut ya. Gimana sih caranya nyeting SSH di GitHub gitu. Oke ya. Jadi kita akan lanjut untuk sementara yang ini. Kita gimana nih sekarang nih ya. Kita pilihnya yang remote ya berarti ya. Yang bawah sini. Saya pakai HTTPS. Ini perintahnya akan saya kopikan. Yang ini dulu ya satu-satu ya. Maksudnya apa kita akan telaah. Oke. Kita buka ke VS Code-nya kita. Git remote at origin bla bla bla. Seperti ini ya. Oke. Ini maksudnya apa sih perintah ini? Perintah ini maksudnya adalah kita akan menambahkan remote-nya kita dengan nama origin ya akan disetel ke https github.com/ini nama reponya. Begitu maksudnya ya. Oke, git spasi remote spasi add spasi origin itu maksudnya adalah git remote kita pengen remote-nya kita pengen tambahin dengan nama origin yang akan mengarah ke sini. Oke, kalau kita pengen lihat, Kak, ini kita pengen lihat dong. Tadi saya nulis remote-nya bener nggak ya? Nah, itu kita bisa ngetik nih, pakai git spasi remote spasi -v verbose. Dikasih lihat nih, originnya ada 2, fetch dan push. Fetch itu untuk nyomotnya, push itu untuk nge-push-nya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kemudian kita akan ngapain nih? Nah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi nih. Git branch min m besar main yang ini. Ini maksudnya apa? Perhatikan baik-baik ya. Di sini by default ya, secara default itu inisialisasi awalnya kalau dari git init itu nama branch-nya itu adalah master. Oke ya. Secara sekali lagi ya, by default ketika kita git init, branch default-nya atau cabang utamanya namanya adalah master. Di GitHub itu branch utamanya namanya adalah main. Dulu sebenarnya namanya master. Cuman karena ada kasus itu ya, karena ada kasus yang itu, kasus warna kulit gitu, jadinya dirasa kalau master itu terlalu kasar, jadinya diganti sama GitHub bahwa menyatakan diganti deh jadi main gitu jadinya. Jadi kita mengganti nih branch utama kita namanya menjadi main. Perintahnya adalah ini. Kemudian kita akan git push min u origin main. Ini maksudnya apa? Jadi ini maksudnya adalah git push itu kita pengen nge-push kodenya ke GitHub. Sebenarnya kalau udah biasa git push aja bisa kan Kak? Katanya. Enggak bisa. Error. Kenapa? Current branch main has no upstream branch. Maksudnya apa? Jadi kita punya lokal, nama branch-nya adalah main. Tapi yang ada di GitHub
atau yang ada di originnya kita, itu dia pusing. Nama branch-nya gue apa ya di GitHub-nya? Makanya kita harus setel git push tadi pakai min u ya. Min u itu kepanjangannya min set dash upstream ini. Origin spasi nama branch yang kita pengen untuk si main yang ada di lokal kita akan terikat ke branch yang mana yang ada di GitHub-nya. Kalau di sini saya ngomongnya tadi main juga biar sama ya. Jadi main lokal akan terhubung dengan main yang ada di GitHub-nya. Oke, tunggu sebentar. Kita lihat new branch main katanya. Kita lihat sekarang. Bener nggak sih ada? Kita refresh page-nya. Door nongol 1 sekarang. Index.js yang sesuai dengan kodenya kita tadi. Consnum sama dengan 4, consolog num -3. Kira-kira seperti itu untuk demo lokal repo-nya kita giring ke GitHub. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Saya sambil lihat dari Slido sekarang. Oke, Kak, bedanya clone sama pull katanya. Oke ya, clone itu artinya kita pengen giring dari remote-nya kita ke lokalnya kita. Kalau pull itu artinya kita udah punya nih. Ya, pertama-tama kita belum punya awalnya. Oke, jadi bedanya clone sama pull ya. Oke. Kalau pull itu kita akan mengambil perubahan terakhir. Berarti asumsinya foldernya itu atau reponya udah ada di lokalnya kita. Git clone adalah perintah pertama yang kita lakukan ketika kita ingin mengambil folder yang ada di GitHub ke tempatnya kita. Kira-kira seperti itu ya perbedaannya clone sama pull. Semoga terjawab. Kalau istilah fork di Git itu maksudnya apa ya, Kak? Oh, ini udah ya tadi ya. Fork itu maksudnya kita ngambil dari reponya orang ke reponya kita. Gitu. Oke, contoh. Misalnya nih ya. Misalnya saya ngambil dari Git. Saya coba ya ngambil dari github.com with astro/astro. Ya, seperti ini. Oke ya, ini reponya orang lain. Saya nggak punya ini. Namanya aja with Astro ya, berarti kan punyanya Astro gitu kan, bukan punya saya. Tapi saya pengen masukin ke tempatnya saya. Maka saya akan melakukan forking ini. Oke, saya forking nih. Wah, ini banyak ya reponya saya. Nanti kalau udah tekan create fork aja. Kira-kira seperti itu. Oke ya, teman-teman ya. Maaf ya, ownernya saya nggak bisa ngeklik nih di sini. Tapi kira-kira seperti itu. Berarti kita akan ngegiring ya si with Astro punya repo namanya Astro ke tempatnya kita. Itu maksudnya. Oke? Jadi kira-kira seperti itu ya perbedaannya antara si forking, maksudnya forking itu apa? Itu ya saya centang. Oke, dalam kasus apa kita menggunakan perintah pull? Oke, kan kita kerja nggak cuma sendiri. Berarti nanti bisa aja ada orang lain yang nge-push ke repositorinya juga. Begitu loh. Berarti ketika orang lain nge-push ke repositorinya di GitHub, berarti kan otomatis punya kita akan terbelakang sedikit ya. Jadi kita pengen ngambil yang paling barunya nih dari yang ada di GitHub. Maka kita menggunakan perintah git pull tadi. Itu seperti itu ya jawabannya ya. Semoga terjawab maksudnya. Oke, bedanya pull dan fetch ya. Itu juga sama ya. Pull itu kita nyomot dari repositorinya kita. Kalau fetch itu nyomot untuk semua branch-nya ya. Oke ya, itu perbedaannya. Oke, pull dan clone bedanya apa? Sudah terjawab ya ini ya. Oke, jadi saya tidak jawab lagi. Ini juga sudah. Ini semuanya pakai tilde. Ya. Oke, penggunaan pull. Ini udah dijawab ya. Oke, banyak juga yang dipelajarin. Oke, Pak, boleh nggak untuk sesi ini rekapnya diberi mapping? Waduh. Pengenalan Git ini kaitannya sama React. Wah, lama. Oke lah. Yang ditanya langsung dipepetnya ke React mulu ya. Waduh. Kita belajar fundamental dulu ya sekali lagi ya. Oke. Baik. Kalau ditanya, Kak, kegunaannya sama React apa? Ini kegunaannya nggak cuma sama React. Ini jawaban, ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita lanjut ya. Ini jawabannya sebenarnya nggak ada hubungannya cuma sama React. Ini semuanya hubungannya sama kodenya kamu. Apakah kodenya kamu pengen simpan kemana? Begitu loh ya. Jadi nggak cuma React doang, mau kode apapun kamu taruh ya bisa. Begitu. Dan kita pakainya si GitHub ini sebagai provider untuk menaruh kodenya kita. Oke, dan kita menggunakan tools untuk versioning-nya
atau time machine-nya atau mesin waktunya supaya kita bisa nge-track perubahan kode-kodenya kita itu pakai si Git gitu. Oke, jadi kalau misalnya kalau misalnya komputer kamu ngehang, komputer kamu ternyata rusak butuh diinul, nggak ada alasan lagi, Kak, kode saya hilang. Itu alasan klise karena sekarang sudah ada kita bisa menggunakan Git supaya kode kita tidak hilang. Dah, jawabannya itu ya. Jadi tidak hanya React aja, tapi semua perkodingannya kita. Kira-kira seperti itu. Saya terjawab ya ini ya. Oke, file apapun jawabannya. Oke, tapi ada batasannya ya, gitu. Oke, kita lanjut ya. Kalau gitu, teman-teman, kita lanjut. Kita lihat sekarang kita punyanya GitHub repo. Berarti ada di GitHub. Kita pengen comot ke lokalnya kita. Oke ya, kita punya di reponya di GitHub. Kita pengen bawa ke lokalnya kita. Caranya gimana? Gitu ya. Oke, maka sekarang saya akan buka dulu ya yang new repository tadi lagi ya, github.com/new. Oke, kita bikin repository yang baru. Di sini kita ketik ya, misalnya mrd pengenalan Git yang kedua, misalnya. Jadi sekarang kita pengen bikin repositorinya terlebih dahulu. Oke ya, kita pengen bikinnya terlebih dahulu. Misalnya kita bikin ini sebagai public. Kemudian kita pengen bikin deh, ada readme dong. Yeah. Terus ada git ignore. Nah, git ignore ini adalah sebuah file khusus ya, yang dimana ketika nama-nama yang dituliskan di git ignore ini itu tidak akan di-commit dan di-push ke GitHub-nya kita. Ya, oke. Ini ya maksudnya ya. Jadi git ignore ini adalah sebuah file khusus di mana nanti yang dituliskan di sini itu tidak akan di-commit, tidak akan di-push ke GitHub-nya. Kita contoh ya, misalnya kita pakai, karena kita lagi pakai Node.js, kita bisa pilih yang Node. Kemudian lisensi, nah ini ya, kalau hubungannya sama Haki dan kawan-kawan ya. Misalnya saya pengen terbuka aja, saya pakai MIT. Oke, kemudian saya create repository. Sekarang repositorinya udah dikasih nih, ada git ignore, ada license, ada readme.md. Tapi kan ini adanya di GitHub, belum ada di lokalnya kita. Oke, gimana caranya supaya ada di lokalnya kita? Nah, untuk itu kita harus melakukan proses yang namanya adalah cloning. Ya, jadi yang Nadinanya ya, pull sama cloning. Ini kita ngomongin tentang cloningnya dulu ya. Oke, cloning. Gimana cara kita nge-clone ke tempatnya kita? Kita pilih yang code ini, kemudian kita pilih yang lokal ya, karena kita punyanya lokal ya. Kita pilih yang mana, terserah kalian ya, HTTPS, SSH, atau GitHub CLI. Kita pakai HTTPS, kita pilih yang ini, copy aja. Habis itu kita ngapain? Kita kembali lagi ke VS Code-nya kita atau ke terminalnya kita gitu ya. Oke. Tapi kan sekarang kita adanya di folder mrd pengenalan Git ya. Kita nggak mau kan. Kita maunya di tempat yang terpisah gitu ya. Maka sekarang kita mau nggak mau harus close foldernya dulu ya. Jadi project-nya kita tutup dulu ya. Udah ada project gitu ya maksudnya. Oke. Habis itu kita buka terminal baru deh. Ya. Oke, kita buka terminal. Kemudian kita pengen ngeklon kemana nih ceritanya. Misalnya saya pengen ngeklon ke folder namanya workspace-nya saya. Saya pengen ngeklon ke sini. Gimana caranya? Saya ketik git spasi clone spasi paste yang tadi ini. Paste yang tadi ini kita copy. Dor. Maka sekarang kita dengan melakukan clone di folder lokalnya kita itu udah punya mrd pengenalan Git 2. Yang mana isinya itu sama persis dengan yang ada di GitHub tadi. Nih ya, ada Git, ada Git ignore, ada license, ada readme.md. Sama persis. Oke ya, bedanya ada folder.git ya gitu kan. Iya, sama aja gitu loh. Maksudnya yang ini jangan dianggap ya gitu. Yang penting ada ini sekarang. Filenya ada 3 ini. Sama persis dengan yang ada di sini. Gitu ceritanya. Kemudian misalnya sekarang ya, kita buka deh ya di VS Code-nya kita ya, berarti ya folder yang ini. Oke, kita buka yang ini, mrd pengenalan Git 2. Oke. Kemudian di sini kita pengen ngapain nih ceritanya? Oh, ceritanya nih sekarang saya pengen bikin sebuah branch yang baru nih, Kak. Gitu ya.
Oke, Kak, saya pengen bikin branch yang baru. Gimana caranya ya, Kak, bikin branch baru? Tadi kita menggunakan suatu perintah namanya adalah checkout. Jadi kita git spasi checkout spasi untuk membuat branch yang baru. Itu kita harus menggunakan -b. Oke ya, -b branch yang baru, kemudian nama branch-nya. Misalnya kita pengen bikin branch barunya namanya adalah branch 01 gitu misalnya ya. Atau branch baru deh, branch baru. Gitu ya. Oke, git checkout -b branch baru. Oke, ini kebetulan saya pakai tools ya. Jadi saya bisa ngedetect di sini ada terminalnya ketahuan branch-nya apa. Tapi biasanya kalau pakai yang terminalnya di tempat biasa ini nggak ada ya. Oke, sekali lagi. Oke, terus sekarang kita pengen ngapain? Kak, saya pengen tahu dong branch-nya ada apa aja sih. Kita bisa pakai perintah namanya git spasi branch. Kita bisa lihat, ada dua loh, main sama branch baru. Oke ya. Oh, ternyata udah ada dua nih, branch baru namanya ya. Oke. Kemudian sekarang misalnya kita pengen bikin index.js di sini. Kita pengen bikin index.js di sini. Kita pengen nulis lah ya, misalnya apa ya? Konsolog aja ya. Konsolog, halo, aku repo kedua loh, gitu misalnya. Oke. Kemudian kita pengen melakukan commit. Gimana caranya kita pengen commit? Ya udah, kita pakai cara tadi lagi ya. Git add dot git commit -m. Kita ketik lagi fit, misalnya ini initial commit ya. Ini initial commit pada branch yang baru. Misalnya seperti itu ya. Oke. Kemudian sekarang kita pengen giring ini ke GitHub. Kenapa? Pada saat kita ngelakuin ini ya, kita nge-push gitu ya, itu belum pada saat kita melakukan commit itu baru kita commit di lokal. Kita belum commit ke yang ada di git-nya ini. Gimana caranya? Ini kalau kita klik ya, pilih branch di sini ya. Kita lihat nggak ada, branch-nya cuma ada main. Gimana caranya kita bisa ngegiring branch yang ini, branch baru ini ke sini? Ada yang punya ide? Gimana caranya? Boleh coba diketik di chat Zoom. Gimana caranya? Push, betul ya. Jadi kita harus nge-push lagi. Betul. Tapi kalau kita ketiknya git push doang, itu gagal. Kenapa? Karena kembali lagi kata-katanya. Ini push pertama kita. Si remote masih bingung. Gimana ya caranya gitu kan. Berarti kita harus pakai git push -u origin nama branch-nya. Branch baru. Gitu. Oke. Jangan di-push ke branch yang lain ya, karena kan kita lagi di branch baru ya. Ya udah, kita push-nya ke sini. Ke branch baru juga. Sehingga ketika kita lihat, wah udah nongol nih branch baru has recent pushes nih. Kita lihat ya, kita refresh lagi. Kita lihat udah nongol branch-nya, si branch baru ini. Tuh, udah dapet deh di tempatnya kita. Gitu ya, jadinya ya. Oke. Jadi udah punya nih sekarang nih. Wah, akhirnya kita bisa nge-push nih. Kita lihat ya. Kalau kita ngelihat di main, mainnya nggak ada indeksnya. Kalau kita ngelihat di branch baru, ada indeksnya. Gitu ceritanya. Oke, jadi dengan cara ini kita sudah berhasil untuk ngegiring GitHub repo-nya kita yang ada di ini ya, yang tadi dari remote ke tempatnya kita, terus kita giring lagi ke remote dengan branch baru ini. Gitu ceritanya. Oke. Kalau misalnya kita tadi pindah ke main, ya tadi kita pengen pindah branch. Sekarang kita pengen pindah branch ke main. Caranya gimana ya tadi? Kalau di lokal, berarti kita menggunakan git spasi tadi pindah branch namanya apa? Pakai ada bisa nulis check out. Oke. Kita check out ke main misalnya. Kita tekan enter ya. Door. Kita lihat nih. Loh, kok di main nggak ada index.js? Ya memang tidak ada. Karena memang perbedaan branch. Antara branch-nya si main memang nggak ada index.js kan, kita lihat kan. Padahal di branch baru itu ada. Nah gitu ya. Oke, solusinya gimana? Nah itu saya akan kembalikan kepada Anda semuanya. Oke, karena sekali lagi ya, di sini kan kita ada pembelajaran mandiri kan.
Jadi nggak hanya dari sini aja ya. Jadi sini kasih suplemennya sedikit gitu ya. Situ juga harus bisa ngembangin. Gimana caranya? Solusinya tadi udah ada yang bilang, namanya adalah menggunakan merge. Oke, merge. Oke ya. Tapi gimana cara nge-merge-nya? Nah, silakan ya, coba cari perintahnya, coba nanti untuk melakukan merge-nya bagaimana. Begitu. Oke ya, di sini nggak dijelasin ya sekali lagi ya gimana cara nge-merge-nya. Tapi saya cuma ngasih tahu clue-nya adalah melakukan merge. Oke? Kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir katanya. Bener nggak Kak terakhir? Belum ya, belum tentu ya. Kita coba lihat ya. Sebelum kita ngomongin yang terakhir, kita akan coba lihat lagi dari Q&A-nya kita. Sebentar ya. Wow, banyak sekali. Berarti saat pertama kali kita ngeklon itu masuk ke istilah forking. Enggak ya. Kalau forking itu kan dari tempatnya lain ke tempatnya kita. Kalau clone itu kan benar-benar dari tempat yang dari repositorinya kita, yang dari remote ke lokalnya kita. Itu namanya clone. Kalau forking itu kita punya repo dari kita ngambil reponya orang lain ke tempatnya kita. Oke ya, remote itu. Ya, jadi beda ya. Bedain ya forking dan cloning ya. Oke. Kemudian apakah setiap melakukan pull harus melakukan pull request? Ini beda ya. Ini memang nih pertanyaan yang sering kali ditemukan ya. Oke. Pull dengan pull request itu suatu hal yang berbeda. Oke. Pull itu artinya kita akan mengambil data terbaru yang ada dari remote ke lokalnya kita. Sedangkan kalau pull request, ya, itu adalah permintaan untuk melakukan merging, ya, permintaan untuk melakukan merging atau menggabungkan kode dari satu branch ke branch lainnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi perbedaannya itu ya. Pull request itu kalau di tempat lain namanya merge request. Cuman entah kenapa di GitHub namanya pull request. Jadi sering salah antara pull dengan pull request. Oke ya, ini juga sering kok. Jadi nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Jangan takut ya. Wah, istilahnya banyak banget yang baru ya, gitu. Ya, betul, banyak sekali. Bagaimana kalau langsung pull dari repo orang tanpa di forking? Oke, apakah itu ada rekam jejaknya bisa disebut dengan mencuri codingan? Oke, sebenarnya tergantung dari lisensi dari orang tersebut ya. Jawabannya seperti itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita pull dari repo orang tanpa forking, berarti ketika kita melakukan commit, itu kita akan commitnya ke tempatnya dia, bukan ke tempatnya kita. Gitu loh ya teman-teman ya. Kan pada saat kita nge-pull, mungkin bukan pull ya, istilahnya cloning ya. Kita nge-clone gitu ya dari reponya orang lain gitu ya. Itu tuh kita akan terikat dengan originnya dari tempatnya dia. Jadi ketika kita nge-push, kita itu nge-push ke repositorinya dia, bukan ke tempatnya kita. Gitu ya. Dibedain ya pull sama clone ya. Oke. Baik, itu terjawab ya. Kak, bisa jelasin lisensi kode? Wah, ini hubungannya sama Haki ya. Kalau yang ini silakan dipelajari sendiri. Kode itu ada banyak lisensinya, silakan dibaca dan dimengerti sendiri. Ini untuk anak hukum dan kawan-kawan ya. Gitu ya. Kalau yang dari saya tidak menjelaskan ini dulu. Karena fokus kita nulis kode dulu. Jangan ngomongin untuk lisensi dan jual dan kawan-kawannya. Begitu. Cloning sama forking beda, Mas. Oke. Cloning itu istilah cloning project dari repo online GitHub lokal ke dalam komputer kita. Oke, cloning sama forking beda ya jadinya jatuhnya ya. Sekali lagi ya. Oke. Kak, saya pakai Mac OS diminta buat download Xcode dulu. Size-nya gede banget, lumayan 10 GB-an. Iya, kalau untuk Mac OS pasang Git pertama-tama dari itunya, dia diminta untuk masang yang Xcode yang versi kecil ya. Itu size-nya sekitar 2 sampai 3 GB kalau di Mac OS. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kita coba lagi ya. Lokasinya kerja Git ada di dalam folder project enggak, Kak? Nah, ini maksudnya apa ya? Sorry ya, saya tidak mengerti yang ini. Maaf. Oke. Kemudian ada yang nanya, Kak, apakah membuat repo di GitHub tidak bisa melalui CLI? Nah, ini ya. Pertanyaan yang sekarang saya pengen jawab setelah ini. Oke, terima kasih sudah menyenangkan ini. Saya centang dulu dan kita lihat untuk demo selanjutnya. Oke, kita lanjut ya kalau gitu ya. Oke, sip, kita kembali ya untuk yang terakhir, demo. Kita menggunakan sebuah tools terakhir yang bernama GH ya.
Oke, GH tools. Oke, GH itu apaan sih? Kita lihat dulu nih GH. Sebelumnya saya mohon maaf, saya izin untuk minum dulu ya, sebentar. Oke, kita lanjut ya. GH atau kita di sini tulisannya CLI/CLI. Oke. Ini istilahnya adalah GitHub CLI. Ini adalah GitHub on the command line. Oke. Jadi kita bisa bikin atau melakukan PR, bisa melakukan issues. PR itu pull request ya. Suka disingkatnya PR gitu kan atau namanya PR ya. Oke, issues ataupun other GitHub concepts to the terminal. Oke ya. Nah, ini ya buat yang tadi nanya, Kak saya pengen bikin repo di GitHub, itu gimana caranya? Pakai GH, itu jawabannya. Oke. Kemudian kita pengen nyoba nih, gimana ya caranya ya sekarang ya? Pasangnya dulu ya, pasang. GH, gimana cara pasangnya? Ini ada banyak ya, silakan diikutin mau pakai yang mana. Begitu ya, oke? Dan sekali lagi ini opsional ya. Ini teman-teman, ini opsional ya untuk suplemen teman-teman kalian teman-teman sekalian aja apakah ingin menggunakan GH ataupun tidak. Tapi barang wajibnya kita itu Git. Kalau GH-nya belum tentu. Oke ya, ini saya cuma ngasih lihat aja. Kita pakai ini tuh bisa ngapain sih gitu ya. Oke? Maka sekarang saya ceritanya udah pasang, saya udah ngonfig. Oke ya. Saya udah pasang, saya udah ngonfig. Kemudian pertanyaannya adalah, caranya gimana sih? Gitu kan ya. Oke, pertama-tama kalau udah pasang, itu biasanya kita coba lihat dulu GH minus help. Oke, udah ya, udah kepasang ya. Oke, jadi kita pengen ngapain nih Kak? Kita pertama-tama pengen login dulu. Loginnya pakai apa? Itu kita pakai GH spasi out spasi login. Jadi kita harus login dulu nih. Ya, login dengan akun GitHub-nya kita di sini. Oke ya. Kemudian ya itulah ada opsi-opsinya lah ya. Saya juga udah nulis deh kayaknya perintah-perintahnya di sini. Ada nggak? Ada kan ya? Nah ini dia. Ada nih kayak gini nih bla 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 gitu ya. Maaf ya di sini ya karena ada sensitif kode password dan kawan-kawan jadi saya nggak demoin ya kalau yang ini. Oke. Kemudian habis itu ngapain tuh? Nah, kita buka terminal lagi yuk. Kita pindah ke file kosong ya. Berarti asumsinya saya tutup folder project-nya lagi, saya buka terminal lagi di sini ya. Oke. Tunggu sebentar, lemot. Bentar ya. Oke, saya buka workspace-nya kalau begitu. Kemudian kita di sini ngapain? Kita sekarang pengen bikin ininya. Kita pengen bikin loginnya gitu. Gimana ya caranya? Tadi GH AUTH login gitu maksudnya. Tinggal ditekan aja ya. Oke. Demonya untuk contoh-contohnya udah ada di sini sih sebenarnya. Oke ya. Tinggal dipilih mau pakai yang mana, bla bla bla, pilihannya apa itu sudah dituliskan di sini ya. Oke, jadi kalau ditanya apakah diminta untuk demo pakai akun dummy, maka jawaban saya tidak ya. Oke, mohon maaf sekali lagi. Oke, di sini authentication saya sudah komplit ceritanya. Kemudian saya akan demokan adalah gimana sih cara kita membuat reponya. Kalau begitu ya. Oke. Cara kita bikin reponya. Ya udah, kita bikin nih reponya. Sebenarnya kalau bingung, GH repo minus help. Kembali lagi kata-katanya ya. Oke. GH repo create ya. GH repo create atau apa-apa. Oke, minus help nih. Pokoknya ada nih, ada minus help-nya lah gitu ya. GH repo itu ada clone, ada create, ada delete, deploy key, edit, fork list, bla bla bla. Wow, banyak banget ini di sini. Oke ya. Jadi sekarang yang akan kita gunakan adalah kita pengen bikin sebuah repo. Oke ya, kita pengen bikin sebuah repo, tapi di command line. Begitu ya. Oke, gimana caranya? Kita coba. GH repo create. Kemudian misalnya tadi namanya mrd pengenalan git yang ketiga misalnya ya. Oke, kita pengen declare dia sebagai public. Kalau kita enter doang dia error nih. Waduh, error tuh. Kenapa? Karena dia ngasih tahu nih. Minus public, minus private, or minus internal required when not running interactively. Oke ya. Jadi bisa nih kayak gini nih ya. Oke. GH repo create. Oke, tadi mrd pengenalan git yang ketiga. Kita nulis nih minus public. Ups, ada yang minta apa itu? Oke, kemudian misalnya saya pengen nambahin git ignore node-nya yang tadi ya. Oke, itu juga bisa pakai nih min g minus git ignore spasi string. Specify a git ignore template for the repository. Oke,
Jadi di sini saya pakai ya minus G nih. Minus G namanya apa tadi? Oh, namanya node gitu ya. Node itu di sini N-nya gede ya, bukan kecil ya. Karena itu dia ngambil dari repository Git ignore-nya yang ada di GitHub. Node-nya itu tulisannya kayak gini, node gitu ya. Kemudian misalnya tadi kita pengen nambahin lisensi katanya. Lisensi yang terbuka aja, yang MIT itu. Minus license pakainya MIT. Kemudian kita pengen sekalian, kalau udah dibikin, tolong jangan lupa diklon ke tempat saya ya. Nah, itu ada perintahnya juga tuh. Minus C. Clone the new repository to the current directory katanya. Oke, minus clone. Jadi dibikinin di GitHub ya, dibikinin di GitHub, kemudian akan dikloningkan ke tempatnya kita. Oke. Jadi setelah kayak gini nih, kalau kita lihat di GitHub-nya saya, oke ya, itu akan ada sebuah repo baru yang dibikin. Kita lihat ya, apakah ada reponya. Wah, kelihatan semua reponya. Ya udah nggak apa-apa. Nih, MRD pengenalan Git yang ketiga. Jadi dibikinnya tadi tuh pakai GH tuh bikinnya. Tuh, udah ada dibikinin Git ignore dan license-nya dan sudah di-cloning juga ke lokalnya saya. MRD pengenalan Git yang ketiga ini. Begitu ceritanya. Oke, selanjutnya ya udah kita ngoding deh. Gimana cara ngodingnya? Ya udah kita buka foldernya aja. Begitu. Seperti itu kira-kira. Wah, kita udah buka nih di sini nih. Ya, kita tinggal buka foldernya, kita tinggal bikin filenya, kita ketiklah app.js atau index.js. Kita sambil buka terminalnya, kita nge-console log atau apa gitu ya. Halo, ini yang ketiga. Kira-kira seperti itu. Oke? Jadi lebih enak sekarang kalau pakai GH. Sekali lagi ya, tapi nggak semuanya bisa ya dengan GH ya. Kebetulan kalau bikin dan clone itu akan jauh lebih gampang. Kira-kira seperti itu. Oke? Di sini saya nggak demoin untuk pull-nya lagi karena sama aja ya. Push-nya karena sama aja ya jatuh-jatuhnya. Kira-kira seperti itu untuk dari si Git-nya ini. Oke? Jauh lebih mudah kan jadinya jatuh-jatuhnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk GH-nya. Oke, kemudian kita akan coba lihat lagi di sini di Q&A ada apa lagi untuk hari ini. Kak, kenapa SSH itu jadinya lebih aman? Ya, namanya SSH ya, Secure Shell ya, dibandingkan dengan HTTPS gitu kan. HTTPS masih bisa diakal-akalin lah, kalau SSH jauh lebih susah. Kira-kira seperti itu. Oke, itu lebih ke infrastrukturnya dan kawan-kawannya saya tidak bahas ya kalau ini. Oke, Kak, kalau remote dengan dua repo yang berbeda itu bisa tidak, Kak? Ya, ini pertanyaan bagus nih ya. Kak, kalau saya punya remote dengan dua repositori yang berbeda. Oke, ini maksudnya remote-nya kedua tempat yang berbeda ya. Mungkin ya. Kalau saya asumsinya kayak gitu, maka jawabannya adalah bisa. Misalnya, contoh, nanti kalau misalnya kita udah akan deploy gitu ya. Oke, mungkin saja kita akan punya dua repo yang berbeda di satu folder. Oke ya, kita punya dua repo remote yang berbeda. Satu origin ngarahnya ke GitHub, satunya lagi ngarahnya ke tempat lainnya mungkin. Oke, jadi jawabannya bisa. Kak, bisa dijelaskan lagi fungsi -u ketika push? Mohon maaf, masih belum cukup paham. Oke, baik, kita demokan saja kalau seperti itu ya. Oke, jadi sekarang saya bikin sebuah branch yang baru di sini. Git checkout -b, misalnya contoh ke-1. Oke ya, saya bikin nih branch baru. Di sini ada app.js yang ke-update, untrack. Oke ya, kita pengen melakukan commit. Git add dot, git commit -m. Fit, misalnya tulisannya initial commit. Oke ya, maka sekarang udah selesai, udah ke add, udah ke commit. Oke ya, tapi kan commitnya di lokal. Sekarang kalau kita buka di GitHub-nya, oke, apakah sudah ada si index.js-nya ataupun si branch-nya itu? Tentu saja jawabannya belum. Begitu ya? Oke, jawabannya tentu saja belum. Maka sekarang pertanyaannya, cara kita giringnya gimana? Maka kita harus melakukan git push.
Ya kan? Tapi kalau kita git push doang nih, ya, si gitnya bingung. Lu kan minta gue nge-push. Nge-push kemana sih? Gitu kan. Oke, karena kita belum setel defaultnya. Gitu ya. Oke. Kenapa kita seperti ini gitu kan? Karena kita belum setel. Defaultnya untuk si contoh satu ini pengen di-push ke branch yang mana sih? Gitu. Oke, maka kita menggunakan git push yang ini nih yang dikasih tahu. Git push min set upstream atau disingkat ini jadinya -u. Oke ya, jadinya tuh -u. Oke, dengan nama adalah si origin gitu ya. Origin, kemudian nama dari branch-nya. Gitu. Nama dari branch-nya yaitu contoh 1. Oke ya. Jadi ini di remote-nya itu kita pakai contoh 1 ini. Gitu. Oke ya. Jawabannya seperti itu ya jadinya ya. Semoga terjawab ya. Jadi sehingga kita refresh nih sekarang udah ada nih branch contoh 1-nya di sini. Oke, dan setelah ini kalau misalnya kita ada perubahan lagi nih. Perubahan kedua. Kita save, kita add lagi, kita commit lagi, ya fit misalnya change app.js, misalnya kayak gitu ya. Oke, kemudian kita pengen nge-push lagi nih. Setelah pertama kalinya kita udah nge-push -u origin contoh 1, berarti sekarang si gitnya udah tahu, kalau gue punya branch namanya contoh 1 di lokal, itu akan saya push ke contoh 1 yang ada di remote. Jadi setelah ini, perintah untuk nge-pushnya itu tinggal git spasi push. Gak ada -u origin contoh 1 lagi. Itu hanya perlu dilakukan 1 kali. Seperti itu. Oke? Jadinya ketika kita refresh, kita lihat di app.js-nya lagi, tuh udah nongol perubahan keduanya. Kira-kira seperti itu. Oke? Aman ya? Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini ya, semoga terjawab ya. -u itu maksudnya apa? Sudah terjawab. Oke? Kalau ini kenapa ya Kak? Error src respect main doesn't match any. Nah ini. Berarti kalau kayak gini ya, remote-nya belum ada. Jadi bisa dicoba aja git remote -v. Kalau tidak ada, artinya harus bikin repo di GitHub-nya dulu. Kemudian lakukan yang tadi itu git remote add origin, kemudian nama repo yang disediakan sama GitHub-nya. Itu ya, https, kemudian github.com/ namanya situ / reponya situ .git biasanya. Seperti itu. Itu harus dilakuin dulu. Kalau enggak nanti dia bingung. Mainnya doesn't match any. Gitu ya. Oke? Kak, nanti ketahuan nggak notif ke owner repo kalau kita nge-forking? Iya, jelas dong. Forking itu kita bisa tahu, siapa aja sih yang lagi nge-forking gitu kan. Wajar dong, namanya juga open source. Kalau kita nge-forking tapi nggak ketahuan, namanya itu dong, gitu ya. Oke? Ya, lakukanlah yang bijak ya. Namanya kode udah dikasih enak, dibuka, dihargailah. Seperti itu kira-kira. Oke? Saat situasi apa kita perlu untuk membuat branch yang baru, Kak? Katanya. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Biasanya ini kita akan ngomonginnya seperti ini. Oke ya, kita punya sebuah branch itu saya kan ngomong cara nge-branching ya. Oke ya. Sebenarnya kalau dari GitHub itu ada sesuatu namanya GitHub workflow. Oke, bisa dicoba baca ya. Oke, ini maksudnya apa? Oke. Bisa dicoba baca, saya cuma ngomong aja istilahnya namanya ini. Sorry. Ya, namanya GitHub workflow. Tapi saya akan jelasin aja biasanya cara kerja paling sederhananya ketika kita pengen nge-branch itu maksudnya gimana. Kita akan punya satu branch utama, main-nya kita. Oke ya, ini biasanya ya, belum tentu semua perusahaan sama seperti ini ya. Oke, kita ngomonginnya umum-umum aja. Kemudian kita biasanya punya satu lagi, itu nama branch-nya adalah development. Oke ya,
Kemudian biasanya di bawah development kita punya branch-nya itu features. Ya. Oke, features-nya bisa punya banyak nih, feature 1 lah, features 01 atau jelaskan dengan detail ini features yang apa, features yang apa lagi gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian ada banyak di situ. Oke ya, jadi branching tuh kira-kira seperti ini, ada main, ada default, ada features, bla bla bla. Biasanya nih, oke ya, features-features itu bekerja sendiri-sendiri, ketika udah selesai akan di-merge ke development. Oke, ketika fiturnya udah di-freeze di development, udah dianggap stable sedikit, dia akan giring ke main. Jadi nanti di main ini akan ada pipanya ya, biasanya ada pipa, oke, atau otomasi untuk deploy-nya. Deploy itu maksudnya di hosting ya, kalau mungkin kata-katanya teman-teman. Di hosting tuh ditaruh di internet lah, jatuhnya lebih gampang ya. Kira-kira seperti itu sih. Kalau ditanya, Kak, biasanya tuh branch-nya itu caranya gimana sih? Gitu ya. Atau saat situasi apa kita perlu bikin branch baru. Biasanya kalau ada fitur ya kita bikin branch gitu. Oke? Tapi kembali lagi ini bisa jadi berbeda-beda tergantung perusahaan, kebijakan dari perusahaan. Karena ada juga yang katanya, saya nggak suka branching, saya sukanya mainnya di satu branch utama aja namanya main. Nanti trunkingnya banyak, nah, gitu. Wah, itu susah banget gitu. Beda-beda ya. Beda perusahaan beda. Jadi kalau ditanya situasi apa tergantung dari seniornya. Tapi umumnya kalau kita pengen ngomong itu seperti ini. Oke ya, terjawab ya. Yang ini. Kemudian ini di up-upin ya, yang ini ya. Terima kasih ya Gandhi ini ya sudah menjawab ya berarti. Baik. Kak, asumsikan kita punya dua branch A dan B. Kita pengen ambil kode dari branch B. Yang tepat itu nge-pull atau merge, Kak. Wah, ini juga pertanyaan bagus nih ya. Yang tepat itu nge-pull atau merge, Kak. Kalau nge-pull itu kan sebenarnya dari remote ya. Oke ya, sekali lagi ya. Kalau nge-pull itu berarti kan kita akan mengambil kode terbaru dari remote ke tempatnya kita. Oke ya. Atau merge, Kak. Ini juga pertanyaan bagus ya. Kalau merge itu berarti kita udah punya kodenya di lokalnya kita. Dari branch itu kita pengen nge-merging dari branch A ke branch B. Oke, yang tepat itu yang mana? Ya tergantung sikon juga. Kita nggak bisa ngomong ya, tergantung sikon dan tergantung kegunaannya kita. Gitu. Jadi sebenarnya agak fleksibel ya kalau Git ini ya. Sekali lagi ya, Git ini agak fleksibel. Jadi caranya tuh banyak banget. Dan biasanya caranya itu tergantung dari seniornya. Dan kalau ditanya nge-pull atau nge-merge, jawaban saya dua-duanya bisa jadi benar. Begitu. Kembali lagi tergantung dari cara kerjanya kita. Gitu. Kalau kita cara kerjanya lokal dan lokal, udah pasti yang terbaru di lokal, ya kita merge aja cukup. Begitu ya. Kalau pengen nyomot dari remote karena remote lebih baru, ya nge-pull. Gitu. Oke ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Itu jawabannya. Saya centang. Kemudian bagaimana push sebuah folder yang ada isi file script-nya? Apakah caranya sama, Pak? Nah, ini juga ada script-nya kan? Ini script kan, JS ini script. Begitu loh ya. Apakah nge-push sebuah folder yang ada isi script-nya? Ini kan script juga ya. Berarti kalau ditanya seperti ini, jawabannya iya. Sama caranya. Oke? Tools biar tahu branch yang ada di terminalnya tadi apa, Kak? Tools biar tahu. Oke, baik. Oke ya, ini sebenarnya tergantung dari terminal juga ya. Kalau saya kan pakai terminalnya namanya ZSH. Ya, saya kan pakai terminalnya nama ZSH. Kalau itu ada yang namanya adalah of my ZSH. Of my ZSH. Gitu ya. Oke, kita bisa menggunakan ini. Sekali lagi, ini pasangnya agak susah di luar pengajaran ya. Oke, sekali lagi ya, pasangnya agak susah di luar pengajaran. Atau bagi yang menggunakan Apple bisa pasang namanya Spaceship. Ya, yang ini, Spaceship Prom. Yang ini, Astronauts. ZSH juga tapi ya. Sekali lagi ya, saya mohon maaf karena saya pakai ZSH. Solusi yang bisa saya berikan namanya yang secara ZSH. Kalau pakai Bash ada yang namanya Oh My Bash. Sekali lagi, ini bukan untuk pemula ya. Sekali lagi mohon maaf ya. Pasangnya agak susah. Kira-kira seperti itu. Semoga terjawab ya. Gimana nginstalnya? Silahkan dibaca sendiri. Oke, kembali lagi kata-kata itu. Kak, kalau kita cuman, ini oke. Fungsi untuk membuat branch baru tadi apa, Kak? Oke. Tadi namanya adalah git checkout -b, kemudian nama
branch baru. Oke, terjawab ya yang itu ya. Kemudian, Kak, kalau tanpa menggunakan min u origin bisa kan? Oh, ini sudah terjawab ya tadi ya. Kalau pertama kali harus ada. Kalau yang udah selanjutnya tidak usah. Itu jawabannya. Oh, ini udah dijawab langsung ya. Atas bawah, atas bawah. Oke, terima kasih ya Gandhi ya. Sudah membantu jawab ini ya. Berarti. Oke. Berarti yang saya lihat yang belum ada dijawab aja ya. Kak, ada referensi buat latihan Git gak? Semacam web yang isinya latihan CSS sebelumnya yang flex itu. Kak, pertanyaan di atas sendiri ya. Oke, yang ini ya. Jawabannya yang ini ya. Kak, ini ya, yang latihan CSS. Oke, latihan Git ya. Oke, sebenarnya ada. Namanya adalah Learn Git Branching. Ini. Welcome to Learn Git Branching. Ini saya tuliskan juga di Zoom ya. Nih. Jadi ini salah satu web yang cukup bagus untuk ngebelajarin Git ya. Jadi git commit apa, branching apa, merging apa, rebase apa. Wah, ini bahasa udah berat-berat nih tapi ya di sini ya. Agak berat. Jadi sekali lagi hati-hati ya. Nggak ada yang mudah ya soal git ya. Biasanya kalau kita git kan taunya kan cuma git add, commit, push, add, commit, push, add, commit, push. Begitu. Oke. Soalnya yang ini ada visualnya. Begitu. Oke, kalau ditanya, Kak ini kenapa pakainya yang ini? Karena ini ada visualnya. Dan mohon maaf ya, tidak semuanya bisa saya kasihkan dalam bahasa Indonesia. Begitu ya. Oke, karena bisa berbeda-beda. Begitu. Oke. Kemudian GH is not recognized ya, karena belum dipasang berarti kalau ini. Oke, kira-kira seperti itu. Enggak semuanya saya jawab ya. Kak, kalau push branch baru kan pakai perintah. Origin itu buat apa ya, Kak? Aduh, tadi udah dijelasin ya. Oke, origin itu adalah nama aliasnya ya pada saat kita menggunakan git remote. Oke, kalau kita git remote, origin, nah originnya itu ngarahnya kemana? Itu kira-kira seperti itu. Origin ini adalah aliasnya ke repositorinya saya yang namanya ini. Gitu ya. Jadi kalau ditanya origin, origin itu adalah remote repositorinya. Itu jawabannya. Oke? Udah 12. Oke, baik-baik. Baik ya, sorry ya teman-teman ya, waktunya udah mepet, udah 12, jadi kita akan bahas ke selanjutnya ya kalau gitu. Oke, Q&A udah ya, kita akan ngomongin waktunya tantangan kita di malam hari ini. Oke ya, jadi sekarang tolong teman-teman saya buka dulu ya, kalau ini saya buka dulu teman-teman sebentar. Saya buka dulu menjadi visibility-nya, saya bikin ini jadi public. Oke ya, saya udah buka ini jadi public. Jadi teman-teman, saya minta tolong untuk membuka yang ini ya. Saya kasihkan juga di sini, di Zoom ya. Oke, jadi di sini, ini teman-teman kita punya challenge Git pertama-tama di sini. Kemudian ini adalah tantangan pertama kita dalam menggunakan Git dan GitHub. Jadi teman-teman di sini itu diminta untuk melakukan forking. Oke ya, melakukan forking terhadap repository ini. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat cloning hasil forkingnya ke dalam PC lokalnya teman-teman. Kemudian membuat sebuah branch baru namanya adalah dev. Oke ya. Kemudian membuat sebuah file dengan nama index.js. Kemudian nampilin tulisan ya, tolong nampilin tulisan halo, namaku adalah nama teman-teman. Oke. Kemudian melakukan commit terhadap branch dev di lokal. Kemudian push sehingga branch dev-nya ada di repo hasil forking-nya. Kemudian teman-teman diminta untuk melakukan pull request dari repo hasil forking branch dev yang teman-teman tadi bikin ke repo original. Yang ini nih, repo original ini ya. Oke. Karena instrukturnya saya, Wendy, itu Withered Flowers, jadi tolong nanti forking PR-nya itu ke branch yang ini, Withered Flowers/main. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Kemudian diminta tulisin title yang wajar, kemudian deskripsinya, kemudian reviewernya berarti saya nanti tulisnya ke Withered Flowers, kemudian deadline-nya itu ya 3 hari dari sekarang lah ya. Aman ya, seperti itu ya kira-kira. Oke. Jadi tugasnya adalah seperti itu. Sebenarnya kalau udah bikinnya itu di bawah.
setengah jam juga bisa kok ini ngerjainnya. Oke? Jadi kira-kira seperti itu ya untuk tugas kita yang pengenalan Git ini. Oke, jadi ini udah dibuka ya, DTS Kominfo Rea 2 ini ya. Oke. Ada satu repo publik namanya challenge Git, tolong lakukan forking. Dan ya, setengah jam kalau sudah paham pasang Git-nya, Kak. Betul sekali. Oke, pasang Git itu sebenarnya klik next dan sebenarnya. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya untuk challenge-nya. Nanti saya juga akan postingkan ke ke Classroom ya. Kira-kira seperti itu. Oke? Baik, teman-teman, apabila seperti itu berarti saya stop sharing dulu. Oke, karena kita sudah bablas waktunya, berarti saya stop recording juga. Dan berarti untuk malam hari ini, untuk materinya sudah selesai ya, teman-teman. Oke, untuk pengenalan Git ini. Selanjutnya kita akan bertemu kembali di Discord untuk pembicaraannya ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam ya, kalau begitu. Oke, yuk, selamat malam semua. Ya, malam, Kak. Bye-bye. Saya stop recording. Makasih, Kak.